Rumah tempat perteduhan dan kasih sayang yang melahirkan keluarga bahagia. Itulah tema yang kusampaikan pada kesempatan ini. Di dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berkata demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudaraku, rumah bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan. Rumah adalah tempat di mana hati pulang. Tempat perteduhan secara fisik dan emosional. Tempat di mana kasih sayang, kedamaian, dan nilai-nilai iman dibentuk dan diwariskan. Namun, tidak semua rumah otomatis menjadi tempat yang nyaman. Rumah harus diusahakan untuk menjadi taman kasih, bukan ladang konflik. Harus dibangun dalam takut akan Tuhan, agar anak-anak yang tumbuh di dalamnya menjadi pribadi yang berhasil. Bukan mereka hanya berhasil secara duniawi, tetapi juga berhasil di dalam rohani. Untuk itu dalam kesempatan ini, mari kita merenungkan beberapa hal yang bertalian dengan rumah tempat perteduhan dan kasih sayang yang melahirkan keluarga bahagia. Pertama adalah, jadikanlah rumah adalah tempat perteduhan. Di dalam Yesaya pasal 32 ayat 18 berkata, umatku akan diam di tempat perteduhan yang damai, di tempat tinggal yang tentram, dan di tempat peristirahatan yang aman. Tuhan menghendaki agar rumah kita menjadi tempat damai. Ini bukan soal ukuran rumah, bukan soal kemewahan, akan tetapi tentang suasana yang diciptakan. Rumah yang penuh damai adalah rumah yang dibangun di atas dasar firman Tuhan dan kasih Kristus. Di tengah dunia yang keras, rumah seharusnya menjadi oasis ketenangan bagi seluruh anggota keluarga. Hal yang kedua adalah jadikan rumah tempat kasih sayang tumbuh. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi, kasih sayang bukan hanya diucapkan, tetapi ditunjukkan melalui perhatian, pengampunan, dan kerendahan hati. Ketika suami, istri saling menghargai, saling menghormati, orang tua dan anak saling memahami, maka rumah menjadi tempat yang menyenangkan untuk pulang. Untuk itu, izinkan kasih Tuhan mengalir di dalam keluarga kita, sebab kasih Tuhan menjadi dasar dan pengikat relasi di dalam keluarga. Hal yang ketiga adalah rumah yang penuh kasih melahirkan anak-anak yang berhasil. Di dalam Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Anak-anak harus belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat di rumah daripada apa yang diajarkan di luar. Keluarga yang menanamkan kasih, disiplin rohani, dan keteladanan iman akan menumbuhkan generasi yang takut akan Tuhan dan berhasil dalam hidupnya. Keberhasilan anak bukan hanya dilihat dari prestasi, tetapi dari karakter dan iman mereka yang dibangun di dalam fondasi firman Tuhan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, marilah kita kembali menyadari bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat perteduhan bagi jiwa. Tempat kasih sayang dibagikan dan iman diwariskan. Jika kita membangun rumah kita dalam takut akan Tuhan, maka percayalah keluarga kita akan diberkati dan anak-anak kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang berhasil, menjadi terang bagi dunia ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sampai Ia datang kembali. Shalom, Maranatha, blessing.